Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan akuntansi perusahaan dagang. Dalam penjelasannya, pada pertemuan ini berkaitan dengan masalah pengantar atau hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa perusahaan dagang ini membeli barang dari produsen, di mana dalam aktivitas pembelian tersebut maka ada transaksi berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, barang yang dibeli tersebut dari produsen dijual kepada konsumen. Aktivitas penjualan tersebut itu tentunya berdampak pada adanya pemasukan kas. Itulah aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang ada metode pencatatan persediaan, di mana berkenaan dengan metode pencatatan persediaan tersebut ada dua metode yang lazim dipergunakan. Nah, biasanya perusahaan dagang ini memilih salah satu dari dua metode pencatatan persediaan tersebut. Yang pertama yaitu metode fisik atau periodik. Metode fisik atau periodik ini merupakan metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam suatu perusahaan dagang, di mana persediaan tersebut dicatat dan dihitung hanya pada awal serta akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualan. Ingat, dalam metode fisik atau periodik ini, pencatatan dan perhitungannya hanya dilakukan pada awal dan akhir periode akuntansi saja. Misal, dalam pembuatan laporan keuangan periodenya per bulan, maka perhitungan dalam metode fisik ini adalah pada tanggal 1 dan pada akhir bulan. Metode ini biasanya banyak dipergunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya sangat tinggi. Hal ini karena disebabkan terkait dengan aktivitas pencatatan, maka daripada terlalu banyak kos yang dikeluarkan, mereka menggunakan metode fisik atau periodik yang hanya melihat terkait dengan stok barang atau persediaan barang dagangannya di awal dan di akhir periode akuntansi saja. Metode berikutnya yang kedua yaitu metode perpetual. Apa itu metode perpetual? Metode perpetual merupakan metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat atau dihitung secara detail baik pada waktu dibeli maupun pada saat dijual. Artinya, setiap ada transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan,
terutama pada saat dilakukan pembelian dan penjualan, maka setiap aktivitas tersebut itu dilakukan pencatatan dan perhitungan. Hal tersebut tentunya menyebabkan aktivitas pembelian dan penjualan persediaan tersebut dapat terikot setiap waktunya. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tetapi nilai per transaksinya itu sangat besar, sehingga mereka memilih menggunakan metode perpetual. Nah, ini metode pencatatan persediaan yang biasanya dipergunakan oleh perusahaan dagang, yaitu antara metode fisik atau perpetual dan metode perpetual. Metode fisik atau periodik atau metode perpetual yang dipergunakan. Memilih salah satu dari dua metode tersebut dalam melakukan aktivitas pencatatan persediaan. Tentunya dengan metode pencatatan persediaan yang berkaitan dengan metode fisik atau periodik dan metode perpetual akan berdampak terhadap akuntansi perusahaannya, di mana yang berkaitan dengan metode fisik atau periodik, pada saat pembelian, jurnal yang dipergunakan yaitu menggunakan akun pembelian. Biasanya jurnal yang dipergunakan adalah pembelian pada kas atau utang. Tergantung aktivitasnya, apakah pada saat pembelian tersebut itu dibayar secara tunai atau transaksinya berbentuk utang dagang. Yang penting dalam metode fisik ini, akun yang dipergunakan pada saat pembelian menggunakan akun pembelian. Berbeda halnya dengan menggunakan metode perpetual. Akun yang dipergunakan yaitu akun persediaan. Sehingga kita dapat membedakan mana metode yang dipergunakan oleh perusahaan dengan melihat metode atau transaksi pembeliannya menggunakan jurnal apa atau menggunakan akun apa. Kalau menggunakan akun pembelian, maka perusahaan tersebut menerapkan metode fisik atau periodik. Sedangkan kalau menggunakan akun persediaan, maka perusahaan tersebut menggunakan metode perpetual. Ingat, dalam metode perpetual ini, jurnal yang dipergunakan adalah persediaan pada kas atau utang, tergantung dari transaksi tersebut dibayar tunai atau dalam bentuk utang. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu pada saat transaksi penjualan. Kalau metode fisik atau periodik, jurnalnya hanya ada satu, yaitu kas atau piutang pada penjualan. Berkaitan dengan kas atau piutang tersebut, tentunya tergantung pada aktivitas penjualan, apakah dibayar secara tunai atau berbentuk tagihan piutang. Namun dalam metode fisik ini yang dipergunakan hanya satu jurnal saja, yaitu kas atau piutang pada penjualan. Sedangkan pada metode perpetual, selain jurnal kas atau piutang pada penjualan, juga ada jurnal harga pokok penjualan pada persediaan. Ini yang membedakan antara metode fisik dan metode perpetual. Kalau kita simpulkan, maka
untuk metode fisik, pada saat pembelian akun yang digunakan adalah akun pembelian, dan pada saat penjualan hanya menggunakan satu jurnal saja, yaitu yang berkaitan dengan penjualan. Sedangkan untuk metode perpetual, pada saat pembelian menggunakan akun persediaan, dan pada saat terjadi penjualan menggunakan dua jurnal, yaitu jurnal yang berkaitan dengan penjualan dan jurnal yang berkaitan dengan harga pokok penjualan serta persediaan. Itu dampak dari pemilihan metode pencatatan persediaan, baik menggunakan metode fisik atau metode perpetual. Dalam akuntansi perusahaan dagang, selain kita mengenal metode pencatatan persediaan, kita juga mengenal yang namanya metode penentuan nilai persediaan. Untuk metode penentuan nilai persediaan ini terbagi menjadi 3 metode, yaitu FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, dan average atau rata-rata. Hal yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita membahas masing-masing metode dalam penentuan nilai persediaan tersebut, bahwa yang berkaitan dengan ini itu bukan hanya mekanisme keluar masuknya barang saja, tapi bagaimana caranya dalam melakukan penentuan nilai persediaan. Yang berkaitan dengan FIFO dimaknai sebagai barang yang masuk, baik dibeli atau diproduksi, terlebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian terakhir. Ingat, yang berkaitan dengan metode FIFO ini yaitu barang yang pertama kali masuk itu yang dikeluarkan untuk dijual, sehingga dampaknya adalah barang yang berada di gudang itu adalah barang yang terakhir kali masuk ke dalam pencatatan perusahaan. Nah, untuk metode LIFO yaitu barang yang masuk, baik dibeli atau diproduksi, paling akhir yang akan dikeluarkan atau dijual pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian di awal periode. Ini yang berkaitan dengan metode LIFO, kebalikan dari metode FIFO. Barang yang terakhir kali masuk itu yang dijual pertama kali, sehingga dampaknya perhitungan atau penentuan nilai persediaannya yang berada di gudang itu adalah barang-barang yang dibeli pada awal periode. Nah, kebanyakan perusahaan itu menerapkan metode FIFO dalam mekanisme keluar masuknya barang. Kenapa? Karena mempertimbangkan berkaitan dengan expired dari barang tersebut. Namun, untuk penentuan nilai persediaannya, kebanyakan perusahaan menerapkan metode rata-rata atau average, terutama bagi perusahaan
yang telah menerapkan mekanisme atau sistem akuntansi. Mereka sudah membuat sistem secara computerized dalam penentuan nilai persediaan. Kebanyakan menggunakan metode average atau rata-rata. Metode ini yaitu barang yang masuk baik dibeli atau diproduksi maupun yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata, sehingga barang yang tersisa adalah dengan perhitungan rata-rata. Nah, nilai persediaan untuk metode average ini ditentukan dari barang yang masuk, semuanya dinilai berdasarkan harga rata-ratanya untuk menentukan nilai persediaan pada periode tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari hal ini yaitu ada metode penentuan nilai persediaan yang biasanya dipergunakan, yaitu metode FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata. Ingat, yang dipergunakan di sini adalah cara menentukan nilai persediaannya. Dalam laporan keuangan biasanya disajikan perhitungan harga pokok penjualan perusahaan dagang. Kalau metodenya menggunakan metode fisik, maka akan ada rumusan seperti ini, yaitu persediaan awal barang dagangan ditambah pembelian dikurangi potongan pembelian dikurangi retur pembelian, dan ini merupakan perhitungan dari pembelian bersih. Maka antara persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih menjadi persediaan total barang dagangan untuk dijual. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan, maka ketemulah harga pokok penjualan. Ini rumusan sekali lagi dalam menentukan harga pokok penjualan menggunakan metode fisik atau periodik. Sedangkan untuk memperhitungkan harga pokok penjualan yang berkaitan dengan metode perpetual itu secara sistem terhitung dengan sendirinya. Kenapa? Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, untuk metode perpetual dalam pembelian barang dagangan dan aktivitas penjualannya selalu dilakukan yang namanya pencatatan. Nah, hal tersebut berdampak bahwa harga pokok penjualan telah diperhitungkan secara langsung. Itu perbedaan yang berkaitan dengan cara menghitung harga pokok penjualan dengan menggunakan metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Selanjutnya, dalam hal yang berkaitan dengan pengakuan persediaan atau kapan waktunya kita mengakui persediaan tersebut, itu juga dipengaruhi oleh metode beban angkut dan mekanisme pengirimannya. Yang pertama yaitu berkenaan dengan FOB shipping point atau free on board shipping point, yang artinya adalah transaksi penjualan barang dagangan di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan tersebut dilakukan di gudang penjual.
Artinya, seluruh beban pengiriman barang dagangan sejak dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggung jawab dari pembeli. Ingat, seluruh beban pengiriman barang dagangan sejak dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggungan dari pembeli tersebut. Apa dampak dari FOB shipping point ini terhadap mekanisme persediaan? Maka ketika sudah selesai, barang tersebut sudah dikirim ke pembeli, dapat diakui terjadinya penyerahan barang dagangan yang otomatis dapat diakui sebagai transaksi penjualan. Ini adalah contoh ilustrasi yang berkaitan dengan transaksi menggunakan FOB shipping point, di mana PT MSS Jakarta menjual secara tunai barang dagangan dengan harga pokok penjualan sebesar 196 juta rupiah, terjual sebesar 222 juta kepada PT KAW Malang. Biaya pengiriman dari Jakarta ke Malang sebesar 8 juta rupiah. Disepakati bahwa transaksi tersebut menggunakan FOB shipping point. Maka sebagai penjual, yaitu PT MSS Jakarta, jurnal yang dipergunakan yaitu kas pada penjualan sebesar 222 juta rupiah. Itu kalau menggunakan metode fisik atau periodik yang dipilih dalam metode pencatatan persediaannya. Sedangkan kalau yang dipilih itu adalah metode perpetual, maka ada 2 jurnal yang harus dipergunakan, yaitu kas pada penjualan sebesar 222 juta rupiah dan harga pokok pada persediaan sebesar 196 juta rupiah. Itu jurnal yang dapat digunakan oleh pihak menjual, yaitu PT MSS Jakarta, tergantung pilihan metode pencatatannya yang mana. Apakah menggunakan metode fisik atau menggunakan metode perpetual. Sedangkan untuk pihak pembeli, penjurnalan yang dilakukan yaitu pembelian sebesar 222 juta rupiah di kolom debit, beban angkut sebesar 8 juta rupiah di kolom debit, pada kas sebesar 230 juta rupiah di kolom kredit. Karena sebagai pembeli yang bersangkutan mengeluarkan uang sebesar 230 juta rupiah yang terdiri dari barang dagangan sebesar 222 juta rupiah dan biaya pengiriman sebesar 8 juta rupiah. Maka total kas yang dipergunakan atau dikeluarkan itu sebesar 230 juta rupiah. Nah, jurnal tersebut itu kalau metode yang dipergunakan adalah metode fisik dalam menentukan atau mencatat transaksi tersebut.
Berbeda halnya kalau menggunakan metode perpetual, di mana metode perpetual ini transaksi pembelian itu tercatat sebagai nilai atau menggunakan akun persediaan. Maka seluruh biaya yang dipergunakan untuk menghasilkan persediaan tersebut itu diakui sebagai nilai persediaannya. Maka jurnal yang dipergunakan adalah persediaan pada kas sebesar 230 juta rupiah. Dari mana nilai 230 juta rupiah tersebut? Yaitu dari nilai barang sebesar 222 juta dan biaya pengiriman sebesar 8 juta rupiah. Maka ketika ditotal itulah menjadi nilai dari persediaan tersebut. Nah, itu berkaitan dengan jurnal yang dipergunakan oleh pihak pembeli atau PT KAW Malang dengan menggunakan metode FOB Shipping Point. Selanjutnya yang kedua ada FOB Destination atau Free on Board Destination, yaitu transaksi penjualan barang dagangan di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan tersebut dilakukan di gudang pembeli. Artinya, seluruh beban pengiriman barang dagangan sejak dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggung jawab dari penjual. Sekali lagi, seluruh beban pengiriman barang dagangan sejak dari gudang penjual hingga gudang pembeli menjadi tanggungan penjual. Hal tersebut tentunya bila mana terjadi yang namanya penjualan baru dapat diakui sebagai penjualan ketika barang tersebut itu telah sampai di gudang pembeli. Kalau masih belum sampai di gudang pembeli, maka tidak dapat diakui sebagai penjualan. Sebagai ilustrasi dari contoh kasus yang sama, di mana PT MSS Jakarta menjual secara tunai barang dagangan sebesar 222 juta rupiah dengan harga pokok penjualan sebesar 196 juta rupiah ke PT KAW Malang. Biaya pengiriman dari Jakarta ke Malang itu sebesar 8 juta rupiah dan disepakati bahwa transaksi tersebut menggunakan FOB Destination. Maka berkaitan dengan jurnal yang dipergunakan untuk pihak penjual, kas pada penjualan sebesar 222 juta rupiah dan beban angkut pada kas sebesar 8 juta rupiah. Karena sebagaimana tadi dijelaskan, FOB Destination ini biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Maka pihak penjual membebani beban angkut tersebut sebagai tanggung jawab dari pihak penjual. Nah, untuk pilihan metode pencatatannya tadi itu kalau menggunakan metode fisik atau periodik. Sedangkan kalau menggunakan metode perpetual
tentunya ada jurnal tambahan yang berkaitan dengan harga pokok penjualan dan persediaan. Sehingga jurnal yang dipergunakan yaitu kas pada penjualan sebesar 222 juta rupiah, harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 196 juta rupiah, beban angkut pada kas sebesar 8 juta rupiah. Ingat, perbedaan yang berkaitan dengan metode fisik dan perpetual ini adalah pada jurnal penjualannya saja. Kalau berkaitan dengan pihak penjual, kalau metode fisik ada satu jurnal, sedangkan kalau metode perpetual itu ada dua jurnal, yaitu jurnal yang berkaitan dengan penjualan dan jurnal yang berkaitan dengan harga pokok dan persediaan. Untuk pihak pembeli, maka jurnal yang dipergunakan bila menggunakan metode fisik yaitu pembelian pada kas sebesar 222 juta rupiah. Sedangkan kalau metode yang dipergunakan adalah metode perpetual, jurnal yang dipergunakan adalah persediaan pada kas sebesar 222 juta rupiah. Ingat, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa untuk transaksi pembelian yang membedakan antara metode fisik dan metode perpetual adalah dalam penggunaan akun. Kalau metode fisik, akun yang dipergunakan adalah akun pembelian, sedangkan kalau metode perpetual, akun yang dipergunakan itu adalah akun persediaan. Selanjutnya, yang harus dipahami dalam akuntansi perusahaan dagang ada istilah retur penjualan dan potongan penjualan. Apa itu retur penjualan? Retur penjualan merupakan pengembalian sebagian barang dagangan yang telah dibeli karena berbagai alasan seperti ketidakcocokan warna, kerusakan produk, ketidaksesuaian kualitas, dan sebagainya. Tentunya berkaitan dengan retur penjualan ini ada kesepakatan antara penjual dan pembeli terlebih dahulu. Jurnal yang dipergunakan yang berkaitan dengan retur penjualan ini adalah retur penjualan pada piutang dagang. Ini kalau berhubungan dengan penjualan atau bagi si penjual. Sedangkan jurnal yang dipergunakan oleh pembeli yaitu utang dagang pada retur pembelian. Untuk potongan ada beberapa istilah yang biasanya dipergunakan dalam akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama adalah potongan tunai. Potongan tunai ini merupakan fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli atas pembelian tunai, bukan pembelian kredit, pada saat dilakukannya transaksi jual beli tersebut. Nah, jurnal yang biasanya dipergunakan oleh penjual yaitu kas potongan penjualan pada penjualan. Sedangkan jurnal yang biasanya dipergunakan oleh pembeli yaitu pembelian atau persediaan. Ini tergantung metode yang dipergunakan itu yang mana. Apakah menggunakan metode fisik atau menggunakan metode perpetual. Pembelian atau persediaan
pada potongan pembelian dan kas. Nah, ini yang berkaitan dengan potongan tunai. Istilah berikutnya yaitu potongan pelunasan. Potongan pelunasan ini merupakan fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena melakukan pembayaran dalam batas yang telah ditentukan. Contoh misalnya, dalam sebuah faktur itu tercatat 2/10 N/30. Maka kita dapat memaknai bahwa 2/10 tersebut adalah penjual akan memberikan diskon sebesar 2% bila mana pembayaran dilakukan dalam kurun waktu tidak lebih dari 10 hari. Sedangkan N/30 tersebut dimaknai sebagai batas jatuh tempo dari tagihan tersebut adalah selama 30 hari. Jurnal yang berkaitan dengan potongan pelunasan ini bagi penjual biasanya menggunakan jurnal kas dan potongan penjualan pada piutang dagang. Sedangkan pembeli biasanya menggunakan jurnalnya utang dagang pada potongan pembelian dan kas. Terakhir yaitu berkaitan dengan potongan pemasaran. Potongan pemasaran ini ada dua, yaitu potongan kuantitas dan potongan dagang. Potongan kuantitas merupakan fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena membeli barang dagangan dalam jumlah besar, sehingga dia diberikan yang namanya potongan penjualan. Sedangkan potongan dagang merupakan fasilitas pengurangan pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena telah menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Untuk penjurnalannya sama dengan penggunaan potongan pelunasan pada poin atau materi slide sebelumnya, di mana penjual jurnalnya adalah kas potongan penjualan pada piutang dagang, sedangkan pembeli jurnalnya adalah utang dagang pada potongan pembelian dan kas. Mungkin itu terlebih dahulu materi pengantar yang berkaitan dengan akuntansi perusahaan dagang. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan metode fisik dan metode perpetual, sehingga akan berdampak pada perbedaan dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.